Bab 1466. Di keluarga Kekaisaran Feng, tidak akan menikah seumur hidup. Ucapan Heni Sangguan ini membuat semua orang terbengong. Namun ada yang langsung bereaksi kembali dan melirik Jerry yang sekilas dengan tatapan rumit. Mereka tentu tahu bahwa Heni Sangguan tidak menikah demi Jerry Yang. Jerry Yang sendiri juga memahami itu. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah saat memandang Heni Sangguan. Di dalam hatinya hanya ada Lesi Qin seorang. Dan tidak dapat menerima wanita lainnya. Dalam kehidupan ini, ia hanya bisa meminta maaf kepada Heni Sangguan. Bagai dapat merasakan pandangan bersalah Jerry Yang. Heni Sangguan juga menatap Jerry Yang sekilas. Lalu lanjut berkata, "Tuan Yang, kini kaisar keluarga kita sebelumnya sudah meninggal. Apakah Anda masih mau memberi kesempatan untuk keluarga kita? Sekarang Heni Sangguan sudah menjadi kaisar wanita Sangguan." Sekujur tubuhnya juga memancarkan wibawa seorang pemimpin. Waktu memandang Jerry Yang, raut wajahnya juga sangat tenang. Bahkan tatapannya tidak ada emosi sama sekali dengan ucapannya yang terdengar sedikit hormat. Ia sudah memutuskan untuk berjuang demi keluarganya. Sedangkan untuk masalah hubungan asmara, akan dihapus dalam kehidupannya. Seketika pandangan semua orang terpusat pada Jerry Yang. Jerry Yang diam-diam menghela nafas. Lalu menggeleng kepala. "Aku bukanlah orang yang sulit diajak bicara. Dulu waktu aku kehilangan kultivasiku dan dikurung di sini serta dikejar bunuh oleh Kaisar Sangguan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan yang lainnya dalam keluarga ini. Kalau begitu, masalahku dengan Kaisar Sangguan juga sudah berakhir." Mendengar kata-katanya, para pendekar juga diam-diam menghela nafas. Heni Sangguan tampak datar dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Yang." Sikapnya terhadap Jerry Yang sungguh dingin. Bahkan hampir membuat Jerry Yang merasa kurang nyaman. "Aku sudah terlalu lama di kota Kaisar Sangguan dan sudah waktunya aku pergi. Jika keluarga Kekaisaran Sangguan bertemu dengan masalah sulit, silakan hubungi aku kapanpun." Jerry Yang menyembunyikan emosinya yang agak sedih itu dan berkata. Tampak jelas ia mengatakan ini untuk Heni Sangguan. Heni Sangguan juga mengangguk pelan. "Anda akan tetap menjadi teman keluarga kita. Jika lain kali Tuan Yang juga membutuhkan kita, silakan juga hubungi kita kapanpun." "Baik. Sampai jumpa." Jerry Yang mengangguk. Kemudian melirik Heni Sangguan untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik badan pergi dari sana. Sebaiknya ia segera pergi dari jika memang tidak kemungkinan lagi untuk bersama dengan Heni Sangguan. "Yang mulia, di dunia ini yang paling cocok menjadi suami Anda juga hanya Tuan Yang seorang." Jerry Yang baru saja pergi. Seorang tetua keluarga Kekaisaran Sangguan mendadak berkata dengan nada yang disayangkan. Heni Sangguan berseru dingin, "Sekarang aku hanya memikirkan keluargaku." Usai berkata, ia berbalik badan pergi. Hingga ia kembali ke tempat tinggalnya. Ia baru menangis kencang. Ia bukan tidak ingin pergi bersama Jerry Yang, melainkan dirinya hanya akan menjadi beban Jerry Yang. Sedangkan Jerry Yang sudah menikah juga. Dalam hatinya juga hanya ada Lesi Qin seorang. Sama sekali tidak ada tempat untuknya. Di sisi lain, Jerry Yang langsung pergi ke bandara dan menaiki pesawat menuju kota Yan. Usai meninggalkan keluarga Kekaisaran Sangguan, 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kota Yan. Jerry Yang kembali lagi ke kota Yan pun penuh emosi. "Kini aku sudah mencapai alam transenden tingkat 5. Bahkan pelindung keluarga Kekaisaran saja bukanlah musuhku. Sekarang waktunya juga menjemput Lesi dan Feli kembali ke rumah." Jerry Yang teringat dirinya sudah terpisah setengah tahun lebih dengan istri Putria. Selama setengah tahun ini juga terjadi banyak hal. Bahkan ia juga hampir saja mati di luar. Tapi karena bencana ini juga, ia mendapatkan keberuntungan, di mana dirinya sudah mencapai alam transenden tingkat 5. Bahkan bisa melawan pendekar alam transenden tingkat 7 dengan memakai sedikit cara. "Tuan Yang,
Akhirnya Anda pulang. Waktu Jerry yang datang ke grup Yan Chen, Robin Luo menangis terharu dengan tampang yang sangat semangat. Jerry yang menepuk pundak Robin Luo dengan tatapan berterima kasih dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras." Karena grup Yan Chen mengalami banyak pukulan dari berbagai kekuasaan elit. Selama setengah tahun ini, grup Yan Chen juga hampir berkali-kali mengalami kebangkrutan. Tapi Robin Luo memakai kekuatannya sendiri terus berusaha mempertahankan grup Yan Chen. Namun grup Yan Chen sudah tidak ditindas lagi. Sejak Jerry yang kembali, tidak ada lagi yang berani menindasnya. Kabar Jerry yang kembali juga tersebar cepat dalam satu kota Yan. Beberapa keluarga yang berhubungan baik dengan Jerry yang juga sangat semangat. Sebaliknya kekuasaan yang pernah menindas grup Yan Chen beberapa waktu lalu malah gemetar ketakutan. Tapi yang membuat mereka kaget adalah Jerry yang sama sekali tidak ada gerakan untuk menyerang mereka selama 3 hari ini. Sedangkan 3 hari ini, keluarga Kekaisaran Sangguan, keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Duan masing-masing mengadakan konferensi pers untuk menyatakan tekad kuat mereka untuk bekerja sama dengan grup Yan Chen. Seketika nama grup Yan Chen menjadi terkenal di satu Kyushu. Orang-orang biasa yang awalnya tidak tahu, juga jadi kenal grup Yan Chen. Yaitu perusahaan gila yang membuat ketiga keluarga kekaisaran besar membuka konferensi pers untuk menyatakan kerja sama bersamaan. Dalam waktu 3 hari yang singkat, harga pasar grup Yan Chen naik terus. Bahkan harga sahamnya juga ikut naik. Ada banyak orang juga yang mulai menebak-nebak hubungan grup Yan Chen dengan keluarga Kekaisaran Ye. Lagi pula dari 4 keluarga kekaisaran besar, hanya keluarga Kekaisaran Ye saja yang tidak ada kabar untuk bekerja sama dengan grup Yan Chen. Jangan-jangan ada masalah antar grup Yan Chen dengan keluarga Kekaisaran Ye. Kalau tidak, kenapa hanya keluarga Kekaisaran Ye yang tidak menyatakan keinginan mereka? Pasti ada masalah sih. Apalagi masalahnya pasti tidak kecil. Sepertinya kalian salah fokus deh. Bukankah kalian seharusnya penasaran akan komisaris di belakang grup Yan Chen? Tokoh besar yang bisa membuat 3 keluarga kekaisaran besar tertarik. Mulai ada banyak orang yang mencari tahu latar belakang Jerry Yang. Sedangkan Jerry yang hanya terduduk tenang di kantor tertinggi dalam perusahaannya. Seorang pria parubaya juga tengah berdiri di hadapannya penuh hormat. "Kak Jerry, sekarang baru ketemu informasi Nona Feng yang dibawa pergi oleh keluarga Kekaisaran Feng. Salah satu dari 2 keluarga kekaisaran legendaris. Sedangkan untuk benar-benar dibawa pergi ke keluarga Kekaisaran Feng atau tidak, masih belum ketemu sama sekali." Ken Kokian berdiri di hadapan Jerry yang berseru penuh hormat. Wajah Jerry yang tampak sangat suram. Ia menyipitkan mata berkata, "Keluarga Kekaisaran Feng. Kini Charles Ma juga terkurung di keluarga Kekaisaran Feng sana tanpa kabar sama sekali. Kak Jerry mau ke keluarga Kekaisaran Feng?" Ken Kokin bertanya dengan khawatir. Jerry yang memandangnya berkata, "Keluarga Kekaisaran Feng sudah mengurung sahabatku. Bahkan adik perempuanku juga dibawa pergi mereka. Masa aku tidak pergi ke sana?" Ken Kokian buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Kak, aku hanya ingin beritahu kalau keluarga Kekaisaran Feng ini berada di atas 4 keluarga kekaisaran besar. Sehingga kekuasaan mereka sangat luas. Jika Anda benar-benar ingin ke sana, aku akan membawa pendekar pasukan bayangan bersama Anda." Jerry yang menggeleng kepala berseru dengan raut suram. "Pasukan bayangan masih tidak boleh ke sana. Aku akan pergi ke sana sendirian." Bersambung. Bab 1467. Mengakui identitas. Keluarga Kekaisaran Feng merupakan salah satu dari keluarga kekaisaran legendaris. Kemampuan mereka pun jauh lebih kuat dari 4 keluarga kekaisaran besar. Di setiap keluarga kekaisaran legendaris pun terdapat beberapa pendekar alam transenden.
Meski sekarang pasukan bayangan juga penuh dengan pendekar puncak alam dewa. Tapi mau melawan para pendekar alam transenden. Mereka masih kurang kuat. Saat ini Robin Luo juga datang melapor. Komisaris, Nona Irene datang. Jerry yang berkata, cepat bawa ia masuk. Kemudian Irene tiba di kantor Jerry Yang. Ken Kokin pun meninggalkan tempat. Tunggu, kantor itu tidak ada siapapun lagi. Jerry yang baru berkata, maaf Kak Irene, akulah yang membebankan kalian. Jerry yang benar-benar merasa sangat bersalah. Dulu Charles Ma hilang dan dibawa pergi keluarga Kekaisaran Feng karena waktu pergi mencari dirinya sendirian. Kali ini Viola Feng yang membawa Andri juga dibawa pergi oleh pendekar keluarga Kekaisaran Feng. Ia dapat memahami penyiksaan yang dialami Irene selama ini ketika suami dan putranya dibawa pergi. Irene langsung bertanya, Jerry, kamu ketemu Andri? Jerry yang tidak menutupinya dan mengangguk menjawab, Viola dan Andri dibawa pergi orang keluarga Kekaisaran Feng. Aku kebetulan ingin pergi ke sana sekarang. Mendengar nama itu, Irene langsung menjadi suram dan wajahnya juga penuh dengan kecemasan. Keluarga Kekaisaran Feng itu bukanlah keluarga biasa. Waktu perjalanan menuju kota Kaisar Sangguan saja, Jerry yang hampir mati di sana dan baru berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Akan tetapi sekarang ia malah mau pergi ke keluarga Kekaisaran Feng lagi untuk menyelamatkan orang. Beberapa saat kemudian, Irene baru berujar dengan ekspresi rumit, Jerry, aku tidak ingin membuatmu menanggung risiko yang begitu besar. Tapi aku sungguh tidak berdaya. Aku tidak tahu bisa meminta bantuan siapa lagi. Aku harap kamu bisa menyelamatkan putraku dan suamiku. Kumohon. Jerry yang berujar, Kak Irene, Charles itu sahabatku. Viola itu adikku. Dan Andri juga termasuk anak angkatku. Aku sudah seharusnya pergi menyelamatkan mereka. Beberapa waktu ini kamu menetap di kota Yan saja dan tunggu kabar baikku. Aku akan menjemput mereka kembali dengan selamat. Usai mengantar pergi Irene, Jerry yang merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Ia masih belum pernah berhubungan dengan pendekar keluarga Kekaisaran Feng. Dan entah juga perjalanan kali ini bisa berlangsung lancar atau tidak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi seharusnya tidak akan begitu lancar. Lagi pula Charles Ma yang merupakan orang terbuang keluarga Kekaisaran Feng kini masih terkurung di dalam sana. Pagi keesokan hari, Jerry yang langsung menaiki pesawat menuju keluarga Kekaisaran Feng. Kini semua urusan grup Yan Chen sudah diselesaikan. Nilai pasar mereka juga terus meningkat. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk mengurus beberapa masalah. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kota Kaisar Feng. Yang buat Jerry yang kaget adalah orang-orang keluarga Kekaisaran Feng langsung mengetahui kedatangannya ketika ia baru menginjakkan kaki di kota tersebut. Di dalam ruang rahasia suatu istana dalam kota Kaisar Feng, Charles Ma terkekang dengan rantai besi kasar, sehingga tidak mungkin ia bisa terbebas dari sana. Saat ini Charles Ma penuh dengan luka dan juga rambut yang tergerai bebas. Di bagian keempat alat geraknya yang dikekang rantai sudah terluka parah. Lalu seorang pria parubaya berjalan ke dalam dan memunggungkan kedua tangan di belakang berdiri di hadapan Charles Ma. Sembari berseru dingin, kamu yakin tidak ingin mengakui identitasmu? Charles Ma mendongak. Sepasang mata tajamnya menatap terus pria parubaya itu. Dan membalas dengan dingin. Mau aku membuang keluargaku dan temanku? Tidak mungkin. Pria parubaya itu seketika terdiam. Beberapa saat kemudian, ia baru berseru dengan wajah datar. Asal kamu mau mengakui identitasmu, maka kamu akan menjadi pewaris keluarga Kekaisaran Feng. Kini kakekmu sudah sakit parah dan bisa saja akan menyerahkan posisinya. Jika kamu mau mengakui identitasmu, tunggu kakekmu turun dan adanya bantuanku. Tidak akan ada satupun yang bisa mengguncangkan posisimu di keluarga Kekaisaran Feng. Dengan identitas cucu terbesarmu, ada banyak wanita yang bisa menajdi istrimu.
Bahkan mau menikah wanita hebat dari keluarga seni bela diri legendaris juga tidak masalah. Untuk apa kamu menikahi wanita biasa sebagai istrimu? Charles Ma menyeringai. Bagi orang-orang seperti kalian, hanya ada kekuasaan dan keuntungan. Kalian tidak tahu sama sekali akan tentang keluarga dan hubungan asmara. Kamu menyuruhku membuat pilihan antar kekuasaan dengan keluarga dan teman. Tentunya aku memilih teman dan keluarga. Wajah pria parubaya itu seketika menjadi sangat suram usai mendengar kata-kata Charles Ma. Lalu berseru kesal. Kamu kira aku tidak berani membunuhmu? Kalau kamu membuatku marah, aku juga berani membunuhmu meski kamu adalah putraku. Pria parubaya itu adalah pangeran kedua dari keluarga Kekaisaran Feng. Larry Feng juga merupakan ayah kandung Charles Ma. Melihat Larry Feng yang marah, Charles Ma tidak takut sama sekali dan tertawa sinis. Aku tidak ada hubungan keluarga sama sekali denganmu. Bukankah sangat normal jika kamu ingin membunuhku? Tapi aku mau mengingatkanmu. Bukan karena aku takut mati jadi menyarankanmu tidak seharusnya membunuhku. Tapi kamu sendiri yang tidak tahu betapa hebatnya bakat bela diri kakakku. Membunuhku hanya akan membawakan bencana bagi keluarga Kekaisaran Feng. Mendengar ucapan Charles Ma, Larry Feng menyeringai. Maksudmu Jerry Yang? Ia mah hanya seorang dewa perang yang sudah pensiun saja. Aku akui bakat bela dirinya memang sangat hebat. Bahkan ia juga sudah mencapai alam transenden sebelum 30 tahun. Tapi memangnya apa yang akan terjadi? Di keluarga kita saja sudah ada puncak alam transenden tingkat 7 dan pendekar alam transenden tingkat 3. Memangnya ia masih bisa mengalahkan keluarga kita? Charles mah hanya tertawa sinsi saja. Bahkan saat memandang Larry Feng, tatapannya juga tampak mengasihaninya. Seperti mengasihani Larry Feng yang memandang remeh orang lain. Larry Feng berujar dengan wajah suram. Aku beri kesempatan terakhir untukmu. Tinggalkan segala hal yang ada di dunia sekuler serta mengakui status cucu terbesar keluarga Kekaisaran Feng Mu dan menjadi pewaris generasi ketiga keluarga kita. Lalu kita berdua bekerja sama melawan Eric Feng. Tanpa menunggu Charles Ma marah besar, Larry Feng lanjut berkata lagi. Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Sepertinya sebulan lalu, ada seorang gadis bernama Viola Feng dan putramu dibawa kembali ke keluarga kita. Omong-omong, aku ini juga kakek anak kecil itu. Tapi kamu tenang saja, aku tidak akan melukainya. Karena ia adalah buyut terbesar kita. Bisa disebut juga sebagai pewaris generasi keempat keluarga kita. Duar. Usai Larry Feng bicara, amarah yang membara terpancar dari tubuh Charles Ma. Charles Ma berusaha memberontak. Keempat alat geraknya yang memang sudah berdarah juga menjadi semakin tidak enak dilihat. Suara rantai besi yang bertabrakan juga terdengar dalam ruang rahasia itu. Charles Ma berseru garang. Bajingan. Kalau putraku terjadi sesuatu, aku tidak akan melepaskanmu. Larry Feng menyeringai. Hanya orang tidak berguna saja yang mengancam dengan kata-kata. Aku ini juga sudah mencapai alam transenden tingkat 5. Dengan kemampuanmu sekarang ini, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang kamu hanya bisa mengakui identitasmu dan menjadi pewaris generasi ketiga keluarga kita. Kalau tidak, kamu akan dikurung seumur hidup di dalam ruang rahasia ini. Dengan kata lainnya, sehari tidak mengakui, kamu juga tidak usah berharap bisa menemui keluargamu dan temanmu. Bersambung.